Selamat Hari Farmasi Sedunia. 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 Dalam rangka memperingati Hari Farmasi Sedunia, Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM Fakultas Farmasi UI 2020 mengangkat tema peran farmasis dalam berbagai bidang. Salah satunya adalah peran farmasis dalam bidang organisasi keprofesian. Narasumber kita kali ini yaitu Bapak Dr. Andes Nurul Falah Edi Pariang APT akan menjelaskan mengenai peran farmasis dalam bidang organisasi keprofesian. Beliau merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia dari tahun 2018 hingga sekarang. Beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI Komisi 9 pada tahun 2004 hingga tahun 2009. Yuk langsung aja simak videonya untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai peran farmasis dalam bidang organisasi keprofesian. Jadi memang ketika saya mahasiswa, itu yang terbayang di hati saya untuk cita-cita itu adalah saya sebenarnya ingin menjadi pimpinan perusahaan. Jadi waktu saya masuk farmasi, itu yang tergambar saya adalah ingin jadi pimpinan perusahaan. Kebetulan saya memang sejak mahasiswa, bahkan sejak SMA, saya itu memang senang beraktivitas, senang bekerja sama dengan orang lain, senang menolong orang lain, senang membantu orang lain, senang bergaul ya. Sehingga pada saat mahasiswa juga alhamdulillah saya cukup aktif di mana-mana, baik organisasi kemahasiswaan, bahkan organisasi keagamaan dan organisasi kampung. Zaman dulu saya kuliah itu belum ada itu kartu ATM, kemudian transfer bank itu nggak biasa. Yang biasa itu wesel dari pos, ada nggak ngalamin. Sehingga supaya mudah, kami dari kampung, itu satu kampung di Jogja ada sekitar 60-an orang. Setiap bulan itu menyuruh salah satu teman kita untuk pulang ke kampung, ngambilin uang saku dari 60 orang ini, kemudian dibawa balik ke Jogja, kemudian dibagi-bagikan, begitu bergiliran. Itu yang saya maksud dengan organisasi kampung. Jadi sangat kedaerahan. Nah, karena saya ingin menjadi pimpinan perusahaan, saya kebetulan juga kalau di organisasi keagamaan, saya aktif di HMI. Saya sempat menjadi ketua komisariat di HMI Fakultas Farmasi. Kemudian karena saya ingin menjadi pimpinan perusahaan, tidak puas berorganisasi hanya yang orang farmasi saja. Apalagi HMI kan Islamnya saja gitu. Saya kepingin yang lintas fakultas. Nah, adalah namanya Koperasi Mahasiswa di UGM. Saya aktif di Koperasi Mahasiswa, anggotanya pada saat itu 2000-an orang, terdiri dari seluruh fakultas di Gadjah Mada yang ada 18 fakultas pada saat itu berkompetisi menjadi pengurus. Nah, saya sempat menjadi ketua umum dan betul terasa saya farmasi, ada yang dari kedokteran, ada yang dari ekonomi, ada yang dari hukum, ada yang dari sospol, ada yang dari sastra. Itu latar belakang pendidikan itu rupanya mempengaruhi latar belakang pemikiran. Kalau ketemu orang sastra, kata-katanya indah. Kalau ketemu orang hukum, senangnya berdebat. Kalau ketemu orang ekonomi, senangnya hemat, ekonomis. Nah, itu lalu membentuk kepribadian, sehingga saya lulus cita-cita di perusahaan dan alhamdulillah saya dapat di perusahaan, singkat cerita di Kimia Farma. Dan kenapa di Kimia Farma? Memang pada saat itu Kimia Farma termasuk sampai sekarang bahkan ya top 10 perusahaan farmasi di Indonesia. Dan kalau kita mencari perusahaan, ya usahakan perusahaan yang hebat gitu. Kalau kita punya presiden itu sudah menjadi cita-cita saya kepingin di perusahaan yang hebat, karena di perusahaan yang hebat, perusahaan yang besar biasanya isinya orang-orang besar. Orang besar pemikirannya besar, cita-citanya besar. Ya, saya masuk ke situ dan saya dapatkan yang seperti saya mau. Dalam perkembangannya, saya ditempatkan di Palangkaraya, alhamdulillah tuh hampir 10 tahun. Dan karena saya aktivis, saya aktif di Palangkaraya sebagai kepala apotek pada saat itu dan PBRI Kimia Farma, saya aktif hampir semua olahraga saya lakukan karena tergantung relasi-relasi saya. Relasi saya hobinya mancing, saya mancing. Relasi saya hobinya badminton, saya badminton. Relasi saya hobinya golf, saya golf. Relasi saya hobinya sepak bola, ada juga relasi saya sepak bola. Karena temannya banyak. Kebetulan ada partai politik, waktu itu partai politik cuma 3. Golkar, PDIP, sama P3. Nah, hampir semua BUMN, Kimia Farma BUMN itu pasti ikut Golkar. Saya juga ikut menjadi simpatisan Golkar pada saat itu. Tetapi karena saya membantu
aktif. Kemudian ada yang mengusulkan saya, Pak Nurul, jadi calon anggota DPR aja gitu. Nah, cuma kalau saya di Golkar kan pada saya itu masih nomor urut, bukan surat terbanyak. Wah, pasti saya nanti nomor urutnya yang agak terakhir. Nah, kebetulan tahun 1998 zaman reformasi, Pak Amin Rais pada saat itu buat partai. Saya waktu di mahasiswa itu cukup dekat dengan Pak Amin Rais karena saya aktif juga di keagamaan di UGM, di masjid namanya Masjid Salahuddin, miliknya kampus UGM yang dibina oleh Pak Amin Rais. Sekarang Pak Amin Rais bikin partai. Kebetulan kan, alhamdulillah, meskipun di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Qadarullah, saya bisa mendapatkan mandat sebagai inisiator untuk mendirikan Partai Amanat Nasional di Kalimantan Tengah. Lalu saya menjadi sekretaris di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional di Kalimantan Tengah. Lalu saya nyalon jadi anggota DPR tahun 99. Apakah berhasil? 99 gagal. Saya tidak bisa masuk ke Senayan. Lalu saya tahun 2000 dipindahkan ke Denpasar, 2002 dipindahkan ke Jakarta. Di Jakarta, karena dulu waktu PAN di Kalteng saya sekretaris dan sering mengurus urusan PAN di pusat itu adalah saya yang mengurus, maka teman-teman dari PAN Palangkaraya kalau mengurus ke Jakarta tetap mengajak saya. Karena saya hubungannya dekat dengan mereka, tahun 2004 saya dicalonkan lagi menjadi anggota DPR RI. Kan dulu 5 tahun, 99, 5 tahun kemudian 2004. Saya bilang, saya sudah di Jakarta, karir saya sudah semakin, alhamdulillah semakin baik di Kimia Farma kan. Udah satu layer di bawah direksi. Tapi tetap dipaksa supaya, udahlah pokoknya Anda kan 99 sudah berjuang bersama-sama, saya belum berhasil, sama kita belum berhasil, sehingga kita paksa sekarang. Pokoknya kampanye saja. Kemudian alhamdulillah pada pemilu 2004 saya lolos menjadi anggota DPR 2004 sampai 2009. Ya. Apa pelajarannya yang ingin saya sampaikan pada Anda? Kalau Anda bersungguh-sungguh, kalau Anda bercita-cita dengan baik, lalu Anda ikhtiari, itu di dalam buku The Secret, itu memang sepertinya ada magnet yang menarik ke situ. Ya. Dan saya kan, kalau Anda lihat itu kebetulan. Padahal itu takdir. Masya Allah, kehendak Allah itu semua gitu. Sampai setelah selesai di DPR, qadarullah, kehendak Allah lagi. Saya tahun 2010 akhir bisa masuk lagi di Kimia Farma sebagai komisaris. Mula-mula di komisaris PT Kimia Farma Trading and Distribution. Setelah itu jadi komisaris di Kimia Farma Apotek, jadi presiden komisaris sampai bulan Agustus yang lalu sekarang saya menjadi komisaris biasa, anggota komisaris masih di PT Kimia Farma. Jadi dari apa yang saya rasakan, kerja keras, ikhtiar, berdoa, maka insya Allah kita akan dapatkan. Kalau berhasil ya alhamdulillahirrahmanirrahim, kalau gagal ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Pasti ada sesuatu yang baik di dalam kegagalan itu sepanjang kita bisa mengambil hikmah. Begitu ceritanya. Not gitu. Bahkan sekarang ini karena informasi sudah terbuka ya. Saya dulu di Palangkaraya itu penerbangan 1 minggu Palangkaraya Jakarta itu seminggu hanya 2 kali. Akibatnya saya membaca koran, langganan majalah. Itu koran Senin, Selasa, Rabu saya baca hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu saya baca hari Senin. Sehingga saya belajarnya dari situ. TV masih belum banyak sekarang. Sekarang Masya Allah dengan gadget ya, dengan internet Anda bisa belajar Bapak. Dulu saya buku, dulu saya di Palangkaraya itu belajar itu pakai kursus tertulis, pakai surat-suratan gitu. Modulnya datang, kita baca, ujian gitu. Sekarang semua jadi kesempatan untuk lebih sukses untuk anak zaman sekarang seperti adik-adik sekarang. Kalau bisa below 30 ya, sebelum 30 Anda sudah sukses. Kalau zaman saya kebetulan after 30 saya menjadi anggota DPR itu usia 41 ya. Jadi nah Anda sangat terbuka. Dan kalau saya ditanya, Pak apakah apoteker perlu juga untuk berpolitik? Why not? Kalau itu panggilan Anda dan Anda kuat, Anda bisa melaksanakan amanah dengan baik, why not? Ya. Tetapi kalau Anda merasa berat, jangan ambil risiko karena di sana menurut saya organisasi yang paling
paling dinamis itu adalah politik. Karena di politik itu tujuannya hanya dua. Satu, kekuasaan. Dan di balik kekuasaan biasanya ada uang. Ya kan? Kekuasaan mestinya untuk kemaslahatan, tapi sering disalahgunakan kemaslahatan untuk uang, keselamatan untuk harta, keselamatan untuk wanita. Ya, jadi jangan sampai naudzubillah min dzalik, jangan seperti itu. Ada contoh kan kakak kelas saudara Pak Longki Janggola itu aktivis Gerindra dan menjadi gubernur di Sulawesi Tengah sampai hari ini. Alumni UI ya, itu politisi karena masuk ke partai politik tapi di eksekutif di gubernur. Kalau saya masuk ke partai politik tapi di DPR ya. Nah, sekarang ada lagi kakak kelas Anda di UI, bahkan ketua alumni UI sejawat apoteker Khairul Anwar itu juga di politik di fraksi PKS. Dulu masuk pertama kali bareng-bareng saya tahun 2004-2009, beliau lanjut sampai 4 kali. Hebat sekali kan? Jadi karirnya sudah farmasi politik gitu. Why not? Ya, Anda kalau punya kompetensi, bisa amanah, karena di sana kan politik itu sebagai anggota DPR itu yang dilakukan hanya 3 ya. Satu, politik anggaran, kemudian yang kedua adalah aspirasi, pengawasan, kemudian yang ketiga adalah pembuatan undang-undang. Nah, regulasi-regulasi di bidang farmasi masih sangat perlu diperkuat. Jadi kalau seperti Anda aktivis seperti Anda, saya doakan kalau Anda passionnya ke sana, why not sekarang masih muda berpolitik ya, karena banyak kan kita lihat kepala daerah masih muda, anggota DPR masih muda, sepanjang Anda kuat menerima amanah itu. Kita baru menyadarinya. Ternyata dampaknya dampak berteman. Saya merasakan rezeki itu dari Allah, dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian ternyata kadang-kadang juga dititipkan oleh teman-teman ini. Sehingga kalau kita temannya banyak, informasi yang kita dapatkan banyak. Ya. Kalau informasi yang kita dapatkannya banyak, biasanya peluang-peluang akan ada di situ. Oleh karena itu pelajaran nomor 1 harus berbaik-baik dengan teman. Pak SBY, Presiden SBY itu prinsipnya teman sejuta kurang, musuh satu terlalu banyak. Ya, jadi yang harus kita pelihara ini teman yang banyak. Nah, kalau sudah teman yang banyak, nanti insya Allah ya, kalau ada urusan apa-apa itu mudah ya. Saya di Palangkaraya sebagai kepala apotek, punya teman polisi, punya teman hakim, karena itu tadi ya tenis, ya badminton, ya golf, ya sepak bola. Sehingga kalau ada apa-apa, itulah yang kita bisa mendapatkan informasi yang pertama ya, kemudian dengan lintas profesi dan lain sebagainya. Dampaknya ya jelas dampaknya, karena banyak teman, banyak rezeki itu yang saya rasakan juga ada betulnya, rezeki untuk keluarga. Dampak lainnya, nah kadang-kadang memang harus pinter-pinter mengatur waktu untuk keluarga, karena kalau kita sebagai aktivis itu biasanya waktunya menjadi berkurang. Harus ada quality time untuk keluarga. Ada saatnya memang harus berhenti beraktivitas ngurusin keluarga, dan itu memang harus diharmoniskan. Kalau itu tidak diharmoniskan nanti bahaya ya, nanti lupa sama keluarga. Nah, saya sebagai aktivis, saya kawin normal di usia yang normal, kemudian juga berumah tangga juga normal. Waktu anak-anak masih kecil, saya masih bisa, karena di Palangkaraya dan di Denpasar pada saat itu saya masih bisa tuh antar jemput anak sekolah SD ya, karena itu kan masih quality time yang kita harus terus beraktivitas. Dampaknya tentu rezeki untuk keluarga, karena secara karir jadi anggota DPR ya alhamdulillah rezekinya lumayan, di perusahaan juga rezekinya lumayan, dan itu semua karena insya Allah itu tadi, karena kita berikhtiar dengan sungguh-sungguh, dan jangan lupa doa ya, mumpung masih pada muda, apalin doa-doa itu dari sekarang ya, dari masih muda. Nanti Anda tua, doanya udah terkumpul banyak. Kalau Anda yang muslim, apalin ayat-ayat Al-Quran dari sekarang. Nanti kalau Anda ngimamin anak-anak Anda udah banyak. Banyak. Kalau Anda ngimamin di musola, ayatnya juga sudah banyak. Terus, dan saya juga termasuk yang merasakan itu, karena kan kalau berorganisasi itu kadang-kadang ada yang kita suka, ada yang kita duka. Begitu duka, nah nggak ada cara lain selain berdoa. Ya. Karena itu harus tahu kunci-kuncinya. Kalau kita dalam kesulitan, ada doa dalam kesulitan. Yaitu ketika Nabi Yunus masuk ke perut ikan, itu doanya cuma sederhana, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hafalin, begitu kesulitan,
itu yang dilakukan. Begitu kesulitan, itu yang dilakukan. Jadi dampaknya sangat besar, dampak untuk keluarga, dampak ini, dan itu dampak rezeki, dampak teman, dampak ya kita bisa berumah tangga dengan baik karena rezekinya cukup untuk keluarga. Saya fokusnya pada 5 hal. Saya menyebutnya 5 pilar pengembangan Ikatan Apoteker Indonesia. Karena ini untuk adik-adik nih ya, sebelum saya masuk ke YAI. Adik-adikku sekalian, kalau sekarang aktivis, kapan pada umumnya aktivis masuk kembali ke YAI? Karena begitu Anda lulus, biasanya Anda sibuk ngapain? Sibuk cari kerja, sibuk wira swasta. Ya. Setelah sibuk wira swasta, nanti sibuk kawin. Setelah sibuk kawin dulu maksud saya, sibuk kawin itu sekali aja kawinnya kalau bisa. Setelah kawin, bulan madu, segala macam, terus punya anak, nanti sibuk ngurusin anak. Ya. Sambil sibuk ngurusin anak, usia masa kerja masih belum terlalu banyak, Anda masih butuh cari uang dan lain sebagainya. Nah biasanya nggak masuk ke YAI itu nanti sampai 10 tahun setelah lulus, 15 tahun setelah lulus, setelah settle, Anda punya waktu untuk ngurus YAI. Saya alhamdulillah lulus 87, kemudian saya ditempatkan di Palangkaraya. Tahun 91 saya masuk Palangkaraya, tahun 92 saya menjadi ketua Ikatan Apoteker Indonesia daerah Kalimantan Tengah. Itu 5 tahun setelah saya lulus, 87, 92 jadi ketua. Nah, dari situ saya memang karena sudah senang ya, sehingga dan pada situ karena memang di Palangkaraya juga apoteker nggak terlalu banyak, sehingga pada saat itu saya menggantikan yang lama dan menjadi ketua. Jadi saya aktif di YAI sejak 92, 5 tahun setelah lulus, terus gitu. Saya nggak aktif itu cuma waktu menjadi anggota DPR 5 tahun. Nah, akhirnya saya renungkan, apoteker Indonesia ini apa ya yang kurang gitu. Kalau dokter begitu lulus langsung bisa praktek. Terus dokter begitu lulus namanya itu harum di masyarakat, dokter gitu. Kalau apoteker zaman saya nggak begitu dikenal. Saya bangga lulus apoteker dari Jogja pulang ke kampung saya naik mobil umum ya, naik kendaraan umum ditanya, saya lulus jadi apoteker. Saking senangnya nih mau bangga nih mau pamer. Saking senangnya lulus jadi apa di apoteker? Oke. Anda asisten apoteker ya lah. Sekolahnya susah-susah dipersepsi asisten apoteker. Nah dari situ makanya saya renungkan nomor 1 fokus yang harus dilakukan YAI adalah pilar yang pertama saya mengikuti adalah praktek apoteker bertanggung jawab, profesional dan bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya karena kita itu adalah apoteker yang harus melakukan praktek kefarmasian sebagaimana di dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2004 pasal 108 atau juga ada di PP 51 tahun 2009 juga itu di pasal 108 judulnya begini, praktek kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengadaan, pengamanan, penyimpanan, pendistribusian, pelayanan obat atas pesan dokter, pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional harus dilakukan oleh apoteker. Nah, sebetulnya kalau kita praktek kefarmasian dengan baik kan ada praktek kefarmasian di pelayanan yaitu yang di rumah sakit, apotek, klinik, kemudian puskesmas, ada yang non pelayanan yaitu di industri dan di distribusi. Harusnya di pelayanan itu kan setiap hari ketemu pasien. Tapi kita lihat kepopuleran apoteker di dalam ketemu dengan pasien ini tidak menjadi sesuatu yang apoteker itu sesuatu banget bagi pasien. Nah, oleh karena itu dengan praktek bertanggung jawab, dengan praktek profesional, kita ingin menjadikan bahwa apoteker itu sesuatu banget bagi masyarakat. Ingat obat, mestinya ingat apoteker. Karena apoteker melayani dengan baik. Dan umumnya masyarakat itu datang ke apotek lebih banyak daripada datang ke dokter. Kalau sakit beneran, yang dia merasa serius baru datang ke dokter. Tapi kalau sakit ini seringnya ke apotek. Nah kalau di apotek ada apotekernya, kemudian apotekernya bisa melakukan pelayanan informasi obat dengan baik, memberikan choice of medicine dengan baik, terutama untuk obat-obat OTC tentu saja ya, karena untuk yang resep untuk obat berat kan harus dengan resep dokter ya. Ada orang yang menyalahgunakan antibiotik dan sebagainya, kemudian diterangkan dengan baik, maka masyarakat akan merasa ada sesuatu loh yang diberikan oleh apoteker kepada masyarakat. Saya ingin supaya apoteker itu memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada masyarakat. Seperti halnya dokter berikan kepada masyarakat atau sebenarnya dokter berikan kepada pasiennya. Dia memberikan diagnosa, meresepkan obat. Nah kita apa? Melayani obat dengan baik,
menanyakan informasi obat dengan baik. Kalau ada efek samping kemungkinannya kita penanganan dengan baik ya. Untuk yang di pelayanan, kalau yang di non pelayanan ya tentu menjamin mutu pembuatan obat itu sehingga obat itu aman bagi pasien. Di pelayanan juga sama. Adanya kita itu adalah mudah-mudahan obatnya menjadi aman dan efektif untuk pasien. Nah, sehingga kalau itu dilakukan, maka apoteker pasti nomor satu akan masyhur. Kalau masyhur, kalau populer, itu akibatnya orang akan datang sendiri ngasih duit kepada apotekernya. Tapi kalau seperti sekarang yang jaga apotek belum tentu apotekernya ya, masih ada tenaga lain yang memberikan, kan harusnya pintu terakhir apoteker di apotek itu kan harusnya ketemu dengan apotekernya, beli apapun pasien itu disapa ya dengan compassion, dengan sepenuh hati, dengan rasa cinta, sehingga si pasien itu juga punya simpati kepada apoteker. Waduh, terima kasih ya kok saya sudah dilayani dengan baik. Makanya itu praktek bertanggung jawab menjadi pilar pertama. Yang kedua adalah peningkatan kualitas organisasi IA. IA ini harus berkualitas. Kualitasnya seperti apa? Satu, kepada anggotanya memudahkan, kepada non anggotanya berkontribusi pada pemerintah, kontribusi pada stakeholdernya Ikatan Apoteker Indonesia. Tapi yang pertama, anggota harus senang kepada YAI. Jadi kalau lihat lambang YAI seperti yang ada di belakang saya ini, harusnya apoteker itu senang. Alhamdulillah ketemu lambang YAI. Kalau ketemu lambang YAI itu saya senang dilayani dengan baik, harganya murah kalau mengeluarkan biaya, terus cepet lagi. Itu mau. Ya. Jadi kita kepingin seluruh pengurus pusat, pengurus daerah maupun pengurus cabang-cabang itu kepinginnya adalah untuk melayani anggotanya dengan baik, mudah, cepat, dan bermanfaat. Lalu pilar yang ketiga adalah pilar kita menyebutnya branding. Branding apoteker itu ya supaya apoteker masyhur. Branding yang terbagus adalah melakukan praktek kefarmasian sehingga yang namanya pasien itu menjadi terkesan kepada kita. Karena kita memberikan pelayanan itu sangat impresif, sangat mengesankan. Nah, kalau pasien sampai sangat terkesan, nanti apoteker akan menjadi, masyarakat akan menjadi loyal kepada apoteker. Saya senang loh ketemu apoteker Talita misalnya nanti kalau jadi apoteker ya. Saya senang loh ketemu apoteker Sartika, saya ketemu apoteker Mauna, saya ketemu apoteker Triksi, saya ketemu apoteker Dinta. Dengan senang dan disebut. Seperti halnya saya kalau memilih dokter itu yang saya pilih adalah dokternya memiliki kompetensi dan keterampilan apa. Lalu dokter itu praktek di mana. Tapi kalau orang milih apotek, apa yang dilakukan? Yang murah apotek, harganya murah. Yang tempat parkirnya luas sehingga gampang. Ya, apalagi yang obatnya lengkap. Harus kita rubah. Misalnya kalau orang ke apotek itu pertimbangannya adalah mencari siapa apotekernya yang ada di situ, sehingga dia bisa menjadi konsultan obat untuk keluarga di wilayahnya. Ya, sehingga kalau itu apoteker dibutuhkan oleh masyarakat, apoteker menjadi apoteker bagi keluarga-keluarga di wilayahnya, dan itu yang harus dilakukan. Itu nomor 3 branding. Nomor 4 adalah kita ingin membantu transformasi pendidikan. Pendidikan apoteker di Indonesia ini agak berbeda dengan di luar negeri dan nggak selesai-selesai sejak zaman saya kuliah. Itu dinamika dan improvementnya itu ya saya nggak sabar sebetulnya. Kepengennya melompat gitu ya. Karena pendidikan apoteker di luar negeri itu sudah jauh sangat maju, apalagi lingkungan juga sudah berubah. Dulu kita pendidikannya lebih ke product oriented. Sekarang dua-duanya. Product oriented dan patient oriented. Enggak ada yang kita tinggalin. Produk kita harus menguasai juga karena berdasarkan perundang-undangan yang bekerja di industri di 3 bidang itu, bidang produksi, quality control dan quality assurance haruslah apoteker, distribusi haruslah apoteker, kemudian yang di pelayanan di apotek tanggung jawabnya apoteker, rumah sakit apoteker, apoteker, klinik kesehatan apoteker. Jadi dua-duanya harus diraih ya. Meskipun nanti kalau sudah bekerja Anda pilih salah satu, kan nggak boleh merangkap di pelayanan dan di non pelayanan. Kita kepingin membantu pendidikan untuk itu karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, pendidikan profesi itu adalah dilakukan kerjasama antara program studi dengan kementerian, LPNK dan juga organisasi profesi. Kita penting untuk bekerja sama karena nanti kalau Anda sudah lulus, mau nggak mau kan Anda menjadi anggota IAI. Kalau menjadi anggota IAI Anda nggak profesional, Anda nggak kompeten, Anda ini kan repot nanti IAI. Dan ini nggak selesai nih transformasi ini. Nah, di dalam dengan pendidikan ini kita ingin juga memasukkan 2 hal. Yang
pertama Anda lihat pendidikan profesi dokter, dokter gigi, nurse itu kan kompetensinya bertambah. Maksud saya kalau Anda di jalur pendidikan itu ada jalur pendidikan profesi, ada jalur pendidikan akademik. Kalau jalur pendidikan akademik itu setelah S1, S2, S3. Tapi kalau profesi setelah dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis. Nah, di apoteker belum ada apoteker spesialis, belum ada apoteker subspesialis. Di luar negeri ada seperti itu. Nah, kita ingin wujudkan, alhamdulillah, insya Allah pada tahun ini kita nanti akan punya sudah dilakukan RPL, yaitu rencana pembelajaran lanjut untuk orang-orang tertentu, sehingga akan ada insya Allah spesialis apoteker radio farmasi. Ya, tadi ini mau kita namakan radio nuklir farmasi. Tapi akhirnya ini salah satunya. Dan kita bekerja sama dengan FIP untuk membuat kompetensi yang lebih tinggi juga melalui program Advanced Pharmacist. Nah, Advanced Pharmacist ini jalurnya nanti tidak melalui pendidikan tinggi, tapi melalui jalur organisasi. Ini juga sedang kita rintis. Itu pilar yang keempat. Pilar yang kelima adalah pilar terkait perundang-undangan. Alhamdulillah adik-adikku sekalian, apoteker pendahulu adik-adik sekalian itu sangat sensitif terhadap peraturan perundang-undangan khususnya bidang farmasi. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini yang namanya peraturan di bidang kefarmasian itu sangat banyak yang menguntungkan apoteker ya. Termasuk yang tadi saya sebutkan di pasal 108 Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, PP 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, terus standar pelayanan kefarmasian ya, peraturan menteri kesehatan nomor 72 73 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di apotek, di puskesmas dan juga di rumah sakit. Itu luar biasa. Jangan sampai peraturannya sudah tinggi memberikan otoritas kepada apoteker untuk menjalankan sebagaimana yang ada diatur dalam peraturan, apotekernya tidak menjalankan. Itu berbahaya karena nanti kalau undang-undang atau peraturan itu dicabut, otoritas apoteker menjadi tidak ada. Karena itu melalui pilar yang kelima ini kita juga ingin punya rancangan undang-undang farmasi. Tahun lalu sudah masuk di prolegnas di tahun ini, tetapi kemudian mental karena ini sudah masuk di bulan ke-9, di bulan Agustus yang lalu mental menjadi tahun depan insyaallah, dan kita tetap punya kesempatan untuk bisa membuat rancangan undang-undang farmasi yang kemudian kita bawa ke DPR, mudah-mudahan pada saatnya disetujui, di mana rancangan undang-undang farmasi sudah lengkap semua aspek dari A sampai Z tadi, mulai dari pembuatan, kemudian sampai ke dilayankan kepada masyarakat, kemudian sampai ke pendidikannya, sampai ke pengawasannya, bahkan kalau perlu sampai ke jalur karir apotekernya juga ada di situ. Tadi yang saya ceritakan program advance, kalau itu tercantum di situ, kan berarti undang-undang yang menjamin seperti itu semuanya. Jadi lima pilar ini yang menjadi inti utama kegiatan apoteker berdasarkan apa yang kita remukan dan alhamdulillah diterima oleh teman-teman di ikatan apoteker. Sebetulnya sangat bisa kompak sepanjang kita saling bersabar. Kalau sekarang yang saya alami begini, ada teman-teman yang sepertinya kurang bersabar dan ingin juga mencoba berjuang. Nggak tahu saya ini apa demi nama atau demi apa. Harusnya kalau sabar, semua aspirasi dimasukkan melalui Ikatan Apoteker Indonesia, lalu kita gali bersama-sama, kemudian kita kaji bersama-sama, lalu kita bawa ke DPR. Nah, itu mudah-mudahan sinergi itu akan membawa berkah. Nah, contohnya yang pertama, kita pada DPR periode sebelumnya, berarti 2009, 2019 ya. 2014-2019 itu sebenarnya masuk di dalam juga prolegnas. Itu ada 3 yang terkait dengan farmasi. Yang pertama adalah kami IAI waktu itu mengusulkan rancangan undang-undang namanya praktek kefarmasian. Lalu pemerintah mengusulkan rancangan undang-undang sediaan farmasi dan obat asli Indonesia. Lalu BPOM mengusulkan rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan. Karena kita tidak kompak, coba lihat nih, 5 tahun periode DPR 2014-2019, jadi apa enggak nih 3? Enggak jadi, mental. Karena kita tidak satu bahasa, sayang banget.
Padahal sangat mungkin 3 ini digabung jadi satu, namanya Undang-Undang Farmasi, isinya 3 itu. Praktek kefarmasiannya ada di situ, pendidikan kefarmasiannya ada di situ, sediaan farmasinya ada di situ. Misalnya mau bilang obat asli Indonesia ada di situ, mau bilang apalagi pengawasan obat dan makanan ada di situ, selesai. Tapi karena kita tidak kompak, ya sudah hilang. Nah, yang sekarang kelihatannya yang tidak kompak masih ada. Yang masuk di situ ada rancangan undang-undang farmasi, bahkan ini termasuk Omnibus Law. Omnibus Law itu artinya semua dirangkum dan terkait dengan yang lain-lain. Kemudian satu lagi masih ada rancangan pengawasan obat dan makanan. Kami belum berhasil sejak 5 tahun yang lalu supaya pengawasan obat dan makanan ini menjadi salah satu bab aja di dalam undang-undang farmasi. Ini belum ketemu jodoh. Teman-teman di BEM masih merasa perlu ingin punya rancangan undang pengawasan obat dan makanan berdasarkan studi dan analisis mereka sendiri. Sementara kami kepingin ini jadi. Nah, makanya di periode yang sekarang ini DPR 2019-2024 itu kita tidak lagi bicara undang-undang praktek kefarmasian, tetapi kita kepingin bicaranya rancangan undang-undang farmasi sehingga lebih luas. Praktek kefarmasiannya ada di situ, pendidikan kefarmasiannya ada di situ, ya. Terus nanti pendidikan, kemudian juga pengawasannya ada di situ. Itu semua dari A to Z tentang kefarmasian itu ada di undang-undang farmasi. Nah, sehingga kita mengharapkan ya ayo kompak calon apoteker ini tergabung dalam ISMA Farsi. Nah, ISMA Farsi ini juga penting buat adik-adik sekalian ya, karena begini, kepemimpinan di sebuah organisasi itu sangat berpengaruh terhadap substansi dan tujuan organisasi itu yang tidak dicapai. Nah, saya melihat teman-teman UI terutama ya, itu yang saya merasakan dulu waktu mahasiswa juga saya berisma farsi juga. Cuma pada saat itu masih 12 pendidikan tinggi farmasi. Jadi saya dari Jogja, teman saya ada di Jakarta, di Pancasila, di UI, begitu nikmatnya. Ternyata berteman dengan orang satu fakultas, tapi dari lain universitas itu juga kenikmatan tersendiri. Tetapi karena kompak, sehingga ya alhamdulillah, selama kepemimpinan ISMA Farsi pada saat itu, kualitas itu tetap bisa dipertahankan. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman UI ya, yang Anda masuk ke UI aja sudah berbeda perjuangannya dengan yang tidak ke UI kan. Jadi Anda sudah pasti punya kelebihan-kelebihan itu, termasuk di dalam organisasi Anda punya kelebihan. Nah, kelebihan-kelebihan itu ayo ditampilkan ya, ditampilkan supaya Anda dalam tanda kutip ya apa sebutannya menguasai ISMA Farsi atau berpartisipasi aktif di ISMA Farsi sehingga membawa ISMA Farsi itu ke arah yang sangat positif dan untuk tujuan organisasi, sehingga kalau ISMA Farsinya berkualitas, IAI-nya berkualitas, itu nanti bersama-sama bersinergi akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik ya. Nah, bukan berarti bahwa ISMA Farsi sekarang nggak berkualitas, nggak begitu ya. Kita kepingin lebih berkualitas lagi supaya teman-teman semuanya berpartisipasi di situ sehingga ya banggalah jadi ISMA Farsinya itu ISMA Farsi yang kuat dan hebat gitu ya. Dan yang paling penting lagi menghormati kakak-kakaknya ya. Bagaimanapun kami ini kan kakak-kakak Anda gitu. Bedanya mungkin seperti ibu dan anak atau bapak dan anak ini saya sama Anda gitu. Tapi bagaimanapun ya kakak dulu, saya pernah di ISMA Farsi kok gitu ya. Makanya dialog kalau lihat pemimpin-pemimpin besar bangsa ini ya, itu dialog antara generasi muda dengan generasi yang lebih senior itu berlangsung dengan baik, karena dengan dialog itu menimbulkan nilai-nilai tersendiri di hati anak-anak muda ini. Kemudian banyak dari pemimpin-pemimpin bangsa itu yang menjadi role model dari generasi-generasi di bawahnya, sehingga itulah yang kemudian mendorong untuk dia berkualitas ya. Kalau kita lihat sejarah perjalanan bangsa begitu, termasuk kalau lihat sejarah saya dulu juga seperti itu. Waktu saya di perusahaan besar itu kebetulan bos-bos saya itu juga hebat-hebat. Karena bos-bos saya hebat-hebat ya di Kimia Farma pada saat itu, saya menjadi terinspirasi. Berbeda jauh dengan teman-teman saya yang tidak memiliki kesempatan punya bos yang hebat-hebat. Akan beda. Bos yang hebat-hebat itu belum apa-apa. Kamu harus, saya baru 2 tahun masa kerja udah dirangsang gini. Kamu belum pernah keluar negeri, harus keluar negeri. Kamu lihat Jepang, kamu lihat Hong Kong, kamu lihat Eropa, kamu lihat Amerika. Nanti
bagaimana dia etos kerja di sana. Dan betul ketika saya ke sana, nggak ada apa-apanya nih orang Indonesia ini kalau dari sisi disiplin, dari sisi produktivitas. Nah, saya belajar produktivitas kebetulan pada saat itu di Jepang itu kerasa banget. Nah, itu lahir karena apa? Karena diinspirasi oleh bos yang hebat ini. Nah, jadi kalau Anda diinspirasi oleh senior-senior yang hebat ya, saya juga punya senior dosen yang pada saat itu hebat menginspirasi, dan itu yang saya jadikan role model, dan jadilah itu menjadi satu kesatuan di dalam diri saya yang tadi di dalam buku disiplin itu ternyata menarik gitu. Ke situ arahnya nanti. Ya. Jadi tinggal kita jaga aja kekompakannya. Jangan sampai nggak kompak. Kalau farmasi nggak kompak, udah bubar ya. Karena dari sisi popularitas, dari sisi kemanfaatannya untuk masyarakat itu kita itu masih kurang optimal. Dari sisi role model apoteker-apoteker yang berkualitas, apoteker-apoteker yang masih bisa dijadikan role model untuk melayani masyarakat, itu kita agak kurang ya. Ada tetapi kurang dibandingkan dokter ya. Dokter itu role modelnya di mana-mana ada. Dokter hebat-hebat itu di mana-mana. Kita masih perlu berjuang. Oleh karena itu ini perlunya IAI, punya Isma Farsi, perlunya pendidikan farmasi berkualitas itu adalah dalam rangka. Jadi saya berkomunikasi, ada 2 anggota DPR dari apoteker yang di DPR RI sekarang ya. Satu Pak Hairul yang kedua alumninya UI, yang kebetulan Pak Hairulnya juga wakil ketua di IAI yang memang kita tugasi untuk perundang-undangan. Jadi Pak Hairul yang ngawal, sehingga pada saat ini masuk di prolegnas yang 2020 yang lalu, ini adalah usaha keras dari Pak Hairul dan tim IAI dan juga beberapa teman-teman Isma Farsi, Isma Farsi waktu itu sempat demo dan lain sebagainya yang memperkuat menjadi bagian dari prolegnas itu alhamdulillah. Nah, kita berharap satu lagi anggota DPR kita adalah di wakil ketua Komisi 9 itu adalah juga apoteker. Melki namanya, beliau berasal dari dapil di NTT, kalau Pak Heru dapilnya di Riau. Nah, mudah-mudahan ini yang selama ini menjadi jembatan kita untuk agar UU Omnibus Law-nya farmasi ini menjadi tetap menjadi prolegnas prioritas di 2021 ya kemarin, karena saya ngalamin di DPR itu biasanya kalau nyusun prolegnas kan banyak gitu ya, tapi karena produktivitasnya rendah sehingga walaupun sudah masuk di dalam prolegnas kadang-kadang menjadi tidak dibahas ya, karena banyak RUU lainnya yang tidak selesai, dan memang karena di DPR kan kepentingannya berbeda-beda nih, kayak sekarang nih lagi musim pilkada gitu, itu teman-teman di DPR kan harus mengamankan pilkada, sehingga kadang-kadang pembahasan mengenai RUU ini menjadi sedikit terabaikan sedikit gitu ya. Nanti setelah selesai pilkada baru mulai lagi. Nah, karena itu kami terus berhubungan dengan kedua teman kami ini supaya memperjuangkan supaya RUU Farmasi tetap menjadi prolegnas di 2021. Itu ceritanya. Jadi alhamdulillah nih sudah ada jembatannya lah gitu ya, dan hampir setiap periode karena ada apoteker yang di situ ya insya Allah kita berkomunikasi terus sama mereka, dan itu memudahkan kita untuk menjembatani. Selain saya sendiri dulu pada saat saya menjadi anggota DPR, saya pengalaman di beberapa undang-undang cukup banyak, ada kewarganegaraan, ada bahan kimia dan lain-lain, tapi yang terkait dengan farmasi hampir yang terkait dengan kesehatan hampir semuanya ikut ya. Yang lahir tahun 2009-2014 itu 2004-2009 itu adalah satu undang-undang kesehatan. Itu saya ikut dari awal, dari naskah akademik sampai pembahasan. Kemudian rancangan undang-undang rumah sakit, saya malah wakil ketua pansus untuk undang-undang rumah sakit. Terus undang-undang narkotika itu saya juga wakil ketua pansus undang-undang narkotika. Jadi insya Allah tahu bagaimana prosesnya, sehingga pada saat mengawal ini mudah-mudahan juga tidak miss untuk bisa sampai undang-undang farmasi dibahas dan diundang. Di balik kesulitan selalu ada kemudahan, dan itu rumus ya. Anda kalau kesulitan jangan putus asa, karena kalau Anda nggak pernah tahu finishnya kapan si kesulitan itu. Tetapi jangan putus asa, selalu ada hikmah, selalu ada kemudahan. Nah, ini termasuk nih pandemi COVID. Pandemi COVID itu alhamdulillah bagi apotek-apotek, bagi usaha farmasi itu termasuk yang relatif cukup tahan dengan keadaan, ya agak berbeda dengan yang lain.
saya tidak terlalu mendengar di perusahaan-perusahaan farmasi itu melakukan layoff yang besar-besaran ya, tapi cukup. Jadi karena memang di tengah pandemi ini kesempatan, kalau kita kreatif, kesempatannya itu ternyata cukup besar. Tidak hanya farmasi, bahkan juga obat tradisional, ya, kosmetik, di mana sediaan farmasi itu selain obat tradisional juga kosmetik masuk di situ. Sehingga teman-teman kita itu alhamdulillah punya opportunity yang bagus di situ, kemudian punya gain yang bagus juga di dalam menghadapi pandemi COVID ini. Ya. Jadi alhamdulillah tuh cukup baik ya. Nah, apa yang dilakukan IAI? IAI harus sensitif bahwa ini masa krisis ya, pandemi COVID. Sehingga IAI begitu masuk pandemi krisis, yang dilakukan IAI adalah membentuk Satgas COVID Penanganan dan Percepatan COVID-19, diketuai oleh salah satu wakil ketuanya yaitu Profesor Heri Lestari. Kegiatan yang dilakukan karena semua praktis dilakukan dari rumah, maka yang tidak boleh kita korbankan bagi anggota apoteker yang memegang izin praktek, di mana di dalam izin praktek itu ada sertifikat kompetensi dan ada STR, maka untuk kelangsungan supaya dia bisa memperpanjang STR, di mana di dalam STR itu ada sertifikat kompetensi, untuk memperpanjang sertifikat kompetensi harus 3 portofolio yang dipegang, portofolio pembelajaran, portofolio praktek, dan portofolio pengabdian masyarakat. Oleh karena itu, IAI langsung membuat webinar hampir seminggu 3 kali atau 2 kali untuk memenuhi kebutuhan SKP dari anggotanya secara gratis sampai hari ini ya, www.apoteker.or.id ya, itu bisa diakses di situ. Kalau yang tidak secara live, kalau secara live ini belakangan sudah agak teratur Rabu dan Sabtu. Sebelumnya macam-macam, Senin, Rabu, Jumat, Senin, Rabu, Minggu, Senin, Rabu, Sabtu gitu ya. Terus itu. Nah, untuk apa? Untuk supaya apoteker-apoteker belajarnya tetap bergairah. Yang pertama kali di-deliver adalah pengertian tentang COVID. COVID itu apa? Bagaimana cara menghindarinya? Bagaimana cara mempublikasinya kepada masyarakat agar terhindar dari COVID. Sehingga Satgas ini membuat webinar, menciptakan poster-poster, pada saat itu masker yang seperti apa yang harusnya digunakan, bagaimana masker itu digunakan seberapa lama, bagaimana cara membuangnya, kemudian hand sanitizer. Kita sempat juga memesan hand sanitizer pada saat hand sanitizer itu langka, kita bagikan ke seluruh Indonesia sesuai dengan kemampuan kita ya. Juga APD, juga masker pada saat itu. Bahkan kita juga mengumpulkan donasi dan sempat kita bantu masyarakat pedagang informal yang langsung tidak mendapatkan penghasilan, kita sedikit ikut berpartisipasi membantu. Dan yang paling gongnya adalah karena pemerintah melalui Kementerian Ristek itu menyelenggarakan konsorsium riset. Konsorsium riset untuk apa? Bagi semua masyarakat, akademisi, organisasi profesi yang bisa memiliki produk atau cara untuk penanganan COVID-19, maka silahkan mengajukan proposal riset. Alhamdulillah kita mengajukan 3 proposal riset. Proposal riset yang pertama adalah uji klinik multicenter untuk beberapa herbal. Yang kedua juga sama, uji klinik multicenter untuk beberapa herbal. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan teknologi, kita membuat proposal tentang Indonesian Telefarmasi, INATEP ya. 3 proposal ini kita bahas oleh Dewan Pakar IAI dengan researcher dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang kita ajak diantaranya adalah ya UI, ada UGM, ada UNPAD, ada ITB, ada UNER, dan kemudian ada UNHAS. Guru besar bergabung di situ. Kemudian dari 3 proposal ini alhamdulillah yang diterima adalah 1 lolos dibiayai oleh Ristek, dan kita sekarang baru akan mulai untuk menjalankan riset ini. Riset ini tentang apa? Riset obat-obat tradisional sebagai ajuvan, ya, sebagai pendamping terapi COVID. Obat COVID kita tahu belum ada, tetapi sudah ada obat-obat yang direkomendasi baik oleh Badan POM maupun juga oleh ahli-ahli di kedokteran. Nah, ini sebagai ajuvannya, sebagai ajuvan terapi, sebagai pendampingnya yang mempercepat, yang diharapkan mempercepat penyembuhan COVID. Obat-obat ini biasanya imunomodulator, dan kita sudah itu memilih dari 21 produk
obat bekerja sama dengan BP Jamu, kemudian kita terpilih hanya 3 obat yang akan diuji coba dengan Kementerian Kesehatan dan juga dengan BPOM. Kita pilih bersama-sama karena kita tidak mau berisiko obat yang kita ajukan untuk riset adalah obat yang sudah terdaftar di BPOM. Setidak-tidaknya sebagai jamu, syukur obat herbal standar, syukur sebagai fitofarmaka. Tetapi yang kita dapatkan adalah ada jamu dan obat herbal standar. Ya. Jadi yang di dalamnya ada imunomodulator. Nah, 3 produk yang kita seleksi itu, satu adalah namanya produknya Soman, berupa tetes untuk diminum. Obatnya berupa cairan diteteskan di dalam air putih untuk kemudian diminum. Soman adalah produksi Harvest Gorontalo Indonesia di Gorontalo. Kemudian yang kedua adalah produk obat produksinya Deltomed. Yang satu adalah OB Herbal, kemudian yang satu adalah Imugard. Ya. Itu produk-produk mereka yang insya Allah ini lagi proses CRO-nya lagi menjajaki untuk di beberapa rumah sakit, sehingga kita doakan juga mudah-mudahan ini nanti selesai dan menjadi salah satu hasil temuan dari ilmiah dari saintis-saintis, dari researcher yang ada di AI untuk mempersembahkan kepada bangsa. Ini loh 3 imunomodulator yang mampu itu. Nah, saat ini Satgas COVID-19 kita hentikan, lalu kita ganti namanya menjadi Komite Penanganan COVID dan Penanganan Ekonomi Farmasi, khususnya UMKM Farmasi. Tetap diketuai oleh Profesor Gary. Ini adalah dalam rangka kita menghadapi, menurut saya ini adalah mega raksasa project untuk vaksinisasi COVID-19. Kebayang adik-adikku sekalian, vaksinisasi di Indonesia itu yang massal biasanya adalah polio sebagai salah satu contoh. Itu paling-paling hanya sekitar 35 juta dosis. Kalau sekarang COVID-19 kan harusnya seluruh masyarakat 265 juta. Tetapi katanya prioritasnya baru akan sekitar 160 juta masyarakat. 160, dan itu dosisnya 2 kali. Berarti 160 harus disuntikkan berapa kali? 320 juta. Mendeliver vaksin 320 juta. Kalau sehari 1 juta itu baru selesai setahun kurang 2 bulan ya. 320 hari itu. Terus siapa ya? Itu baru nyontekkannya. Tenaga kesehatannya apakah cukup? Apakah apoteker juga nanti akan diberi otoritas sebagaimana apoteker-apoteker di luar negeri yang sebagian diberi otoritas oleh negaranya secara legal diberikan sertifikat untuk bisa menyuntikkan vaksin. Nah, di kita belum tentu ya. Kalau di kita undang-undang kita nggak seperti itu. Apakah nanti karena ini akan sangat besar, apakah itu nanti akan diberikan? Kalau itu diberikan, apakah apoteker-apoteker kita siap? Karena selama ini kita tidak pernah menyuntikkan. Kalau nanti ada pelatihan dengan sertifikasi dan lain sebagainya, apakah mereka juga sanggup? Terutama apoteker yang di rumah sakit, apoteker yang di puskesmas, apoteker yang di klinik, apoteker yang di apotek. Yang di rumah sakit, apotek, klinik, dan puskesmas. Apakah mereka sanggup? Itu juga satu pertanyaan buat kami, dan kami juga sekarang akan melakukan riset. Mau nggak mereka? Bisa nggak mereka? Kalau bisa ya insya Allah, karena nggak ada yang nggak bisa kalau itu dipelajari ya. Apalagi dengan pelatihan. Dan sekarang kan pelatihannya bisa pakai Menekvin ya. Terus yang kedua, yang tugas apoteker adalah menjaga rantai dingin. 320 juta dosis atau 160 juta dulu deh, karena itu 2 kali kan. Ini gimana rantai dinginnya itu bisa terjaga dari industri ke distributor, dari distributor ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten kota, dari kabupaten kota ke kecamatan, kecamatan ke kelurahan, kelurahan ke mana. Terus ini COVID, berbeda dengan imunisasi polio. Kalau polio masyarakat dikumpulkan dari satu tempat, ini COVID, nggak boleh dikumpulkan. Gimana caranya nyuntikkannya? Lebih repot lagi. Nah, oleh karena itu, komite sedang menggali tentang ini. Sekali lagi, ini adalah persembahan apoteker untuk bangsa dalam rangka mengamankan rantai dingin yang merupakan tugasnya apoteker di distribusi. Yang kita memang ada himpunan seminat apoteker di distribusi. Begitu ceritanya. Ya ini kalau ya ini kan karena memang apoteker ada di mana-mana ya. Salah satu dewan pakar kita itu kebetulan juga salah satu direktur di Bio Farma.
kemudian ada juga salah satu direktur di Kalbe Farma. Kebetulan Bio Farma maupun Kalbe Farma kan juga sedang mau uji klinik. Kalau Bio Farma sudah mulai ya uji klinik vaksin yang berbasis dari Cina, namanya Sinovac ya. Nah, itu kemungkinan besar itu baru diproduksi tahun 2021. Nah, sehingga itu juga masih butuh waktu, makanya kami bisa mikirin bagaimana supaya rantai dinginnya terjaga dengan baik ya. Kebetulan ada di lapangan sana. Kemudian yang satu lagi yang Kalbe ini kerjasamanya kebetulan dengan Korea. Nah, kalau yang Sinovac ini saya sudah dapat informasi katanya suhunya antara 2 sampai 8 derajat Celcius, disuntikannya secara intramuskuler. Nah, inilah yang harus dipelajari pada saatnya. Dia tidak boleh beku, kalau beku potensinya tidak berkurang, tetapi kalau disuntikan menjadi sakit, gitu aja. Nah, karena itu harus dijaga 2,8 ini dijaga terus dari tempat disuntik sampai ke mau dilayangkan. Sementara kalau yang satunya, yang dari Kalbe itu katanya pakai device, jadi nyuntikannya itu nanti ada semacam gun injection gitu yang dari ini. Nah, kita terus berhubungan dengan mereka untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, sehingga yang nanti yang di kajian-kajian yang dilakukan oleh apoteker untuk dipersembahkan kepada pemerintah, dipersembahkan kepada bangsa itu berdasarkan informasi aktual dari teman-teman kita yang memang bergerak di situ ya, sehingga insya Allah datanya akurat. Dan kebetulan mereka pengurus IAI, kalau nggak pengurus IAI pun kalau apoteker ya biasanya kita undang untuk kita mintai pendapat di dalam kita mau ngambil keputusan untuk apa yang terbaik kita berikan kepada pemerintah sumbangsi ini supaya nanti dalam vaksinisasi yang saya menyebutnya itu mega raksasa project ya, karena 320 juta nggak kebayang Anda gimana caranya. Bukan dikumpulin loh nih, kalau orang COVID kan nggak boleh berkumpul ya, harus jangan ke rumah-rumah. Bagaimana metodenya ini yang harus kita pikirkan sebagai apoteker, kita pikirkan, dan nanti kita semua pemerintah termasuk insya Allah juga kita akan bekerjasama dengan IAI hampir insya Allah dalam minggu ini, kalau tidak ada hal penting akan bekerjasama dengan Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Itu sebetulnya ruang lingkupnya mula-mula hanya akan di farmasi militer, tetapi dalam perbincangan selanjutnya, karena Pak Kasat adalah Wakil Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi yang ketuanya Pak Erick Thohir, sehingga juga tidak terlepas kita juga sering berdiskusi terkait penanganan ini, sehingga ini juga memperlebar jaringan IAI, networking IAI untuk kita berkontribusi kepada bangsa. Harus bangga, nomor satu itu bangga jadi apoteker, enak aja. Harus, kalau Anda nggak bangga jadi apoteker, nggak usah jadi apoteker. Jadi yang lain ya. Tapi kalau apoteker kita sudah sekolah sulit-sulit dan kita mengerti ilmu kefarmasian dari A sampai Z, ya harus bangga dan harus telaten di situ ya, karena kita sudah lulus dan memang harus menyumbangkan, harus bangga. Kalau nggak bangga jadi apoteker ya nggak. Dan saya bangga kemana-mana ya. Ini pengalaman saya pada saat saya murtad sebentar jadi apoteker karena saya menjadi anggota DPR RI ya pada saat itu. Jadi kan saya nggak bekerja di ini. Saya kebetulan waktu saya jadi anggota DPR beberapa kali ditugaskan oleh DPR RI ke Amerika. Pada saat saya pertama kali ditugaskan ke Amerika, pada saat itu sebetulnya sedang belajar perundang-undangan. Saya di sana itu diutus dari Badan Urusan Rumah Tangga, tetapi materi yang di sana itu ternyata adalah bagaimana DPR di Amerika itu membuat undang-undang. Saya bertanya dan debat terus gitu ya, kenapa kok seperti itu? Karena di sana itu undang-undang itu remeh-remeh gitu ya. Salah satunya itu yang sedang dibahas waktu itu, undang-undang itu soal kebersihan di pasar. Itu masalah remeh-temeh, denda bagi orang yang membuang sampah sembarangan, apalagi kalau sampah itu mencelakakan. Yang dijadikan kasus waktu itu adalah membuang kulit pisang dan membuat orang terpleset. Itu dendanya seperti apa? Dan kenapa di Amerika menjadi orang disiplin banget itu karena penegakan hukumnya luar biasa. Lah saya sering bertanya, sering berdebat kepada anggota DPR yang sedang memimpin dan mengajarin kita sebagai mentor kita. Akhirnya salah satu itu bertanya, Mr. Nurul, you are so dynamic. Dia dibilang saya sangat aktif dan sebagainya. What is your field? Dia tanya, apa bidangmu? Lah saya karena apoteker kan saya bangga. Jadi yang kesebut pertama kali, I'm a pharmacist. Sebetulnya waktu saya ngomong I'm a pharmacist itu setengah ragu-ragu sebelumnya. Karena memang saya kebetulan lulusan apoteker. I'm a pharmacist. Tapi apa yang terjadi? Anggota DPR Amerika itu, wow, Mr.
kesehatan dulu. You are pharmacist. Itu langsung dia itu mengeluarkan kata-kata yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. So impressive, ya. Jadi sangat mengesankan kata dia. Ya. Sama waktu wow-nya itu loh, wow gitu. Kalau ada lalat 10 masuk dari lalat 10 itu, saking dia tercengangnya. Kamu ini ternyata apoteker. So prestisius dia bilang. Terus saya rada celinguk-celinguk sebetulnya dapat begitu. Ternyata memang kalau baca jurnal-jurnal di Amerika, itu yang namanya apoteker jauh termasuk profesi kesehatan yang sangat dipercaya oleh masyarakat. Biasanya apoteker, nurse, dokter, pilot, kemudian satu lagi adalah ini petugas pemadam kebakaran. Cara ngomong so prestisiusnya itu membuat saya nggak percaya diri. Anak-anak hebat sekali. Jadi apoteker-apoteker di Amerika itu hebat sekali. Tempat orang untuk apa ya? Profesi yang sangat dipercaya. Terus saya hebat nih apoteker. Rasanya pada saat itu tuh gelar apoteker itu lebih hebat dari gelar anggota DPR yang saya sangka. Kan saya pakai pin anggota DPR itu ya. Hebatnya apoteker itu karena waktu anggota DPR itu ngomong so prestisius, impresif gitu. Itu luar biasa. Dan itu yang membuat setelah itu saya bangga. Jadi saya kalau kemana-mana, Nurul Falah, I'm a pharmacist. Gaya jadinya. Kenalan lagi, Nurul Falah, I'm a pharmacist. Anggota DPR itu pada Nurul Falah, I'm a pharmacist. Wow, bolak-balik itu gitu. Wow. Jadi saya kalau pas dapat tugas itu, kunjungan kerja, ke Eropa, ke Kanada, ke mana-mana ya, ke Rusia, itu Nurul Falah, I'm a pharmacist. Wow, biar aja gitu ya. Saking bangganya karena terinspirasi pada saat di Amerika. Dan betul, waktu di Amerika saya beberapa kali ke CVS, saya bertanya-tanya, di sana satu CVS itu apotekernya dilayani dengan baik ya. Kemudian juga, meskipun juga dagangannya macam-macam gitu, karena kalau CVS waktu saya musim dingin, CVS itu ternyata jualan kopi kalau pagi. Karena orang datang ke CVS apotek nih, CVS itu mereknya apotek, Dolphin, segala macam apotek. Itu beli kopi ke situ, karena kalau beli kopi ke tempat lain, misalnya saya nyebut ini ya, Starbucks itu katanya lebih mahal. Kalau CVS itu kopinya lebih higienis katanya, karena kan di apotek itu ya, kopi apotek, kopi lebih higienis katanya. Kalau orang mereka biasa sambil beli, nah CVS jualan pisang, jualan apa gitu, jadi orang kalau sarapan itu beli kopi sama beli pisang CVS terus jalan itu yang terinspirasi. Saya pengen terapkan itu di sini di Jakarta di Kimia Farma, tapi kan orang di sini nggak hobi gitu ya, nggak hobi beli kopi sama beli pisang untuk sarapan, beli kopi sama jadi nggak bisa. Di sana bisa, makanya harus bangga ya. Anda sekolahnya sulit. Coba saya tanya Anda sekolah apoteker itu gampang apa sulit? Sulit ya. Kalau sekolahnya sulit, Anda rawat kesulitan itu, insya Allah nanti cari kerjanya mudah, bekerjanya lebih mudah daripada sekolahnya. Saya membuktikan ya. Jadi jangan kecil hati. Saya membuktikan. Waktu sekolah memang susah, tapi setelah bekerja alhamdulillah lebih mudah dan juga menghasilkan produktif cukup banyak. Tentu bagi yang mau berani bekerja keras. Kalau nggak bekerja keras ya enggak. Karena prinsipnya seperti hukum kekekalan energi itu nggak pernah hilang, energi itu nggak akan musnah, dia hanya pindah-pindah dari energi yang satu ke yang lain, energi potensial jadi energi kinetik dan sebagainya. Waktu kita sekolah kita belajar keras, waktu bekerja malah nggak belajar, salah kan? Waktu kita sekolah belajar keras, padahal kita bayar sekolah kan, ngeluarin duit, belajar keras. Kerja ngapain? Kerja dapat duit. Kerja dapat duit mestinya lebih keras lagi belajarnya daripada waktu sekolah, supaya Anda up to date terus ilmunya ya, sehingga Anda cukup jadi, kalau Anda bekerja cukup jadi manajer, cukup jadi direktur, kalau Anda wira swasta cepat size perdagangan Anda itu cepat jadi miliarder gitu loh ya. Sehingga saya ingatkan lagi ya, Anda cita-citanya harus sukses below 30, sebelum 30 harus sudah sukses. Nanti lulus kan Anda usia 23, 24, 5-6 tahun udah bisa sukses zaman sekarang, karena ilmu ada di mana-mana dan Anda bisa dapatkan. Itu ceritanya. Jadi apoteker harus bangga ya. Saya sampai sekarang nih di mana-mana nih, di pertemuan-pertemuan internasional itu saya gambarkan apoteker harus ceria, harus senang. Makanya saya lihat foto-foto saya itu kan saya bolak-balik sarangeo gitu kan. Cintailah pasien Anda. Karena the power of giving itu begitu. Cintailah pasien Anda, cintailah pasien Anda. Nanti
Kalau Anda mencintai pasien, pasiennya akan mencintai Anda. Kalau pasiennya mencintai Anda, ya sudah, 1 pasien, 2 pasien, 3 pasien, 4 pasien, lama-lama jadi fulus, dan fulus. Saya karena Anda sedang kuliah, itu maka harus lulus kuliah dengan kualifikasi nomor 1. Ya. Semua harus bercita-cita, saya lulus juara 1, saya lulus nomor 1. Semua harus bercita-cita begitu. Meskipun nanti yang nomor 1 dari satu angkatan Anda misalnya 60 kan cuma 1. Tapi semuanya harus bercita-cita nomor 1. Karena kalau Anda nanti kepleset nomor 1, setidaknya nomor berapa? Masih bagus apa enggak? Nomor 2 masih bagus. Kalau kepleset nomor 2, nomor berapa? Nomor 3. Masih oke enggak? Masih oke. Nanti kalau Anda sudah terbiasa bercita-cita nomor 1, Anda akan jadi nomor 1 terus. Nomor 1 di pekerjaan, nomor 1 di perusahaan, nomor 1 di lingkungan, nomor 1 di mana-mana. Ya. Dan jadilah nomor 1, itu sebetulnya adalah nasihatnya Jack Welch dulu waktu dia memimpin General Electric. Jadilah nomor 1 yang dia tanamkan kepada karyawan-karyawannya. Kalau Anda bercita-cita jadi nomor 1, kalau jatuh nomor 2. Tapi kalau Anda tidak pernah bercita-cita nomor 1, akan jadi nomor berapa? Nggak tahu, nomor 30, nomor 40 gitu kan. Tapi kalau jadi nomor 1. Nah, bagaimana supaya nomor 1? Itu kan, ya. Belajar dan berdoa. Kalau kita sudah belajar itu ikhtiar. Kemudian nanti Anda akan kerasa kadang-kadang ada ikhtiar yang menghasilkan, ada ikhtiar yang tidak menghasilkan. Kalau yang menghasilkan sudah pasti itu yang paling baik untuk Anda, syukurilah. Kalau tidak menghasilkan, itu juga yang paling baik untuk Anda, syukurilah. Saya sebagai remaja pada saat itu pernah putus cinta. Putus cinta itu enak apa enggak? Waktu putus cinta nangis-nangis. Setahun kemudian baru saya bersyukur. Alhamdulillah saya putus. Kalau nggak putus mungkin penyesalan saya seumur hidup. Ya. Nah, oleh karena itu Anda yang kedua pintar mengambil hikmah. Ya. Pintar mengambil hikmah. Nomor 3, energi positif. Jangan pernah negatif apapun ya. Saya dulu pernah negatif kepada dosen saya. Karena negatif pada dosen saya, akibatnya kalau saya masuk ke kuliah, di pikirannya sudah negatif. Kira-kira yang diajarkan dosen saya masuk apa enggak? Tapi positif, meskipun Pak dosen itu macam-macam. Pak dosen ada yang bisa menerangkan dengan baik, tapi biasanya kalau dosen saking pinternya, malah cara menerangkannya enggak itu pinter. Nah, itu harus ada ilmunya. Oh, Pak dosen ini cara menerangkannya kurang pinter. Berarti saya harus membaca dulu sebelum Pak dosen ini datang. Setelah dia menerangkan dan kita nggak jelas karena saya sudah membaca, tinggal saya tanya kepada dosen ini. Karena bertanya, maka saya bisa. Nah, kemudian yang terakhir, tips belajar yang baik adalah mengajarkan. Begini maksudnya, kalau Anda sudah belajar dengan baik, maka Anda harus cari teman untuk Anda ajari. Nah, kalau Anda bisa ngajarin teman, Anda nggak lupa, berarti itu ilmu milik Anda. Tapi kalau waktu Anda ngajarin teman lalu Anda lupa, Anda masih punya kesempatan untuk membuka-buka lagi, memperbaiki, sehingga itu nyantol di kepala Anda. Dan ini pengalaman saya. Dulu ada teman saya, karena saya aktivis, saya kalau ke sekolah kan harus berhitung. Saya kalau ke kampus kan harus berhitung. Ini ada kegiatan ini, ada kegiatan ini, ada kegiatan ini. Saya harus milih kuliah yang saya ambil harus ini, praktikum. Kalau praktikum nggak bisa ditinggal. Tapi kalau kuliah pada saat itu masih bisa, ya inilah nakal-nakal sedikit gitu masih bisa. Akibatnya yang saya lakukan adalah fotokopi catatan teman. Kelihatannya masih ketawa, ada yang suka fotokopi catatan teman juga ya. Itu mutlak ya, fotokopi catatan. Baca fotokopi catatan teman kadang-kadang nggak paham, sehingga saya datanglah ke beberapa teman. Di antara teman-teman saya ini banyak yang sombong. Wah itu Nurul datang nanti ganggu aja, dia pengen bertanya-tanya gitu. Tutup pintu di kosnya, nggak mau gitu. Tapi ada teman saya yang pokoknya kalau kamu nggak tahu terkait pelajaran apa saja, datang ke tempatku. Saya tanya, kenapa sih kalau saya datang ke tempatku, emang nggak ganggu? Kamu kan besok sama-sama mau ujian, terus malam ini saya tanya-tanya. Ini karena biasanya kalau kamu datang juga mepet-mepet, dan saya sudah belajar banyak. Kalau kamu bertanya-tanya, saya bisa jawab, artinya
itu ilmu itu udah ada di saya. Tapi kalau kamu bertanya, saya nggak bisa jawab. Saya masih bisa buka buku catatan. Oh, ini yang kamu tanya ini. Dan sekarang teman yang saya tanya ini adalah jadi profesor di UGM, jadi guru besar di UGM. Teman akrab saya satu angkatan. Ini jadi profesor di UGM. Terus dia pengakuannya apa? Saya senang kalau kamu belajar ke tempat saya karena kamu bertanya-tanya. Kenapa emang kok senang? Karena pertanyaanmu itu sering banget akhirnya menjadi soalnya Pak para dosen dari pertanyaan-pertanyaan itu banyak sekali yang itu ternyata juga soal para dosen. Nah, sehingga saya beruntung banget sudah jawab kamu malamnya, besoknya ujiannya itu juga gitu. Gitu. Sebentar, nak, minta tolong disambungkan dengan listrik. Mohon maaf nih, saya tiba-tiba komputernya mau ini bisa disambungkan, tinggal dikajet aja. Mudah-mudahan nggak mati karena masih 10%. Sebentar aja, sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Alhamdulillah sudah, mohon maaf. Ya, kecolok. Nah begitu, Ya, jadi belajarnya ngajarin, ya, belajarnya ngajarin. Terus belajar ngajarin itu jadikan tren. Sini saya ajarin gitu. Jadi kalau Anda sudah belajar, ajak temennya, sini saya ajarin. Kamu yang nggak bisa apa gitu. Nah nanti kan tanya, saya nggak bisa ini ya. Begitu Anda bisa, pasti besok ya ujian bisa. Dan sekarang memang agak berbeda dengan saya, karena Anda kan harus ikut uji kompetensi apoteker Indonesia. Beruntung tahun ini kemungkinan besar OSCE-nya kemungkinan nggak dilaksanakan karena OSCE itu kan harus ketemu orang dan sebagainya. Di masa pandemi mungkin nggak, jadi hanya CBT saja. Nah, saya nggak tahu anda ini tahun berapa angkatannya, apakah nanti pandemi COVID sudah berlalu atau masih ada pandemi COVID, kan berarti Anda harus lulus CBT dan OSCE. Nah, CBT dan OSCE itu kalau perlu Anda sudah tahu dari sekarang supaya Anda mempersiapkan ya, karena Anda masih mahasiswa harus lulus. Jangan ikuti siapa bosnya Microsoft ya. Saya nggak lulus, atau siapa, saya nggak lulus tapi saya berhasil nih punya Microsoft. Dia aja, yang lain-lain nggak lulus ya repot gitu, hanya sedikit yang nggak lulus sukses itu ya sedikit gitu. Orang-orang hebat bener gitu. Bill Gates itu ya, saya nggak lulus kuliah tapi saya bisa sukses, ya Bill Gates aja. Sama Steve Jobs, saya nggak lulus kuliah tapi saya sukses mendirikan Apple, yang satu mendirikan Microsoft, ya dia aja. Kalau kita nggak super kayak dia, jangan coba-coba nggak lulus. Usahakan lulus ya. Bahkan sekarang S1 aja kadang-kadang nggak cukup, S2, S3 ya. Jadi begitu. Nah, terus itu tadi, kalau Anda banyak kegiatan, Anda sambil aktivis, nanti keluar tuh strategi-strateginya. Ini harus gimana? Kan waktunya sama nih 24 jam. Teman saya yang sekarang jadi profesor dulu memang 24 jam itu belajar terus. Saya 24 jam organisasinya 1 tahun bisa 5 macam. Di sana, di sini, networkingnya banyak. Sama-sama lulus ya. Ya bedanya dia profesor, saya komisaris. Itu kan. Saya anggota DPR, saya pernah ke mana-mana, hidup saya menjadi seperti pelangi berwarna. Kalau dia lulus di perguruan tinggi aja gitu kan. Kalau saya di perusahaan di DPR itu berwarna-warni. Jadi ngerti, oh ternyata jadi negarawan itu yang seperti ini. Itu pesan saya. Dan setelah itu, apoteker itu menyenangkan ya. Apoteker itu menyenangkan. Apoteker itu Anda bisa bisa berpotensi untuk menjadi macam-macam, dan banyak contohnya ya. Apoteker hebat kita itu banyak. Tadi politisi sudah saya sebut ya, alumni UI ada 2 politisi, yang satu jadi legislatif, yang satu jadi eksekutif gubernur ya. Nah, kalau alumni UGM Pak Jokowi itu UGM kehutanan ya. Hidup ini kadang-kadang nggak jelas ya. Pak Jokowi itu alumni kehutanan. Cocok nggak sih sebenarnya jadi presiden? Oh, alhamdulillah cocok untuk jadi presiden. Karena pernah jadi wali kota dan lain sebagainya. Harusnya kalau secara sekolah apa yang jadi presiden? Mungkin ahli politik atau orang yang sekolah hukum tata negara, malah nggak pada jadi presiden kan? Malah ya. Jadi kadang-kadang hidup itu nggak jelas. Ya, cita-citanya kemana, dapatnya kemana? Nggak apa-apa. Yang penting Anda nikmatin. Ya. Nah kalau saya, alhamdulillah selama hidup saya itu kebetulan memang di area kefarmasian terus.
pada saat di DPR saya ada di 2 komisi. Komisi 9 itu adalah mitranya adalah kesehatan, jadi saya masih berkutat dengan teman-teman kesehatan dan juga tenaga kerja. Kebetulan saya pernah waktu di Kimia Farma itu Sekjen Serikat Pekerja Kimia Farma dulu ya, jadi pas di situ. Jadi mitranya dengan Kementerian Tenaga Kerja. Lalu separuhnya saya di Komisi 11 itu perbankan, BPK, ya, kemudian statistik di situ, Menteri Keuangan ya, di situ belajar keuangan negara. Jadi apoteker itu seperti kalau saya seperti kunci itu kunci Inggris, bisa di mana-mana dan cocok, tinggal nyocokin aja. Kalau kunci pas kan, kalau kunci pas nomor 12 ya hanya bisa nomor 12. Kalau nanti maunya ganti nomor 14 kan dia bisa nggak bisa kunci itu. Nah, kalau Anda jadi kunci Inggris di mana-mana nggak bisa. Dan orang yang mahal itu kompetensinya adalah kompetensi kunci Inggris. Artinya apa? Anda fleksibel, di mana-mana bisa. Karena di apotek itu kan fleksibel ya. Anda kalau di industri farmasi bisa di industrinya, bisa di produksinya, bisa quality assurance-nya, bisa quality control-nya, tapi bisa juga di marketing, ya kan? Bisa di marketing, bisa di research, bisa di mana-mana ya. Banggalah jadi apoteker. Banyak sekali yang bisa dilakukan dan pada umumnya waktu tunggu setelah lulus untuk mendapatkan pekerjaan atau nanti Anda berwira swasta, saya menganjurkan kalau milenial itu nggak cocok bekerja, Anda wira swasta aja. Sekarang bikin startup dan lain sebagainya itu menghasilkan duit dan bisa bebas waktunya ya. Tetapi sekali lagi itu tergantung pada pilihan Anda. Kalau Anda pilih kerja ya, tapi harapan saya menjadi wira swasta sebenarnya lebih banyak. Tetapi menjadi wira swasta mulainya dari itu tadi, mulainya jadi karyawan dulu, punya bos yang hebat. Nah, nanti Anda terinspirasi. Kalau Anda nggak punya bos yang hebat, kadang-kadang nggak terinspirasi. Anda hidupnya nanti punya bos yang hebat itu yang nanti akan motivasi seperti itu. Anda dari sekarang harus bisa memberi yang apa bisa engkau beri, ya, memberi yang apa bisa engkau beri. Ini ilmunya para ulama sering mengatakan al-jaza'u min jinzil amal. Karena sesungguhnya balasan yang kamu dapatkan itu tergantung dari amal yang engkau berikan. Semakin banyak Anda memberikan, semakin banyak Anda mendapatkan. Itu prinsip. Jadi kalau nanti Anda, saya kok gajinya nggak banyak ya, pasti nggak banyak yang kamu berikan. Itu kuncinya. Saya kok gajinya banyak, pasti insya Allah banyak yang saya berikan. Sehingga saya juga akan mendapatkan banyak. Ya. Memberikan kebaikan, mendapatkan kebaikan. Memberikan kebencian, mendapatkan kebencian. Oleh karena itu, taburkanlah kebaikan, maka insya Allah Anda akan panen kebaikan. Terima kasih.